salah satu jenis teks mengenai rangkaian peristiwa secara kronologis dan saling terhubung. Sifatnya adalah imajinatif yang bertujuan untuk menghibur para pembaca. Jenis-jenis teks naratif. 1. Fabel merupakan cerita yang berkisah mengenai binatang. 2. Mit atau mitos merupakan mitos yang berkembang pada masyarakat dan dianggap sebagai cerita faktual. Legend atau legenda adalah cerita yang mengisahkan bagaimana asal-usul suatu tempat. Folktale atau cerita rakyat adalah cerita yang diturunkan secara turun-temurun hingga menjadi tradisi suatu masyarakat. Kemudian fairy tales atau dongeng adalah cerita rakyat atau cerita kanak-kanak yang memiliki keajaiban dalam kisah yang diceritakan oleh sang penulis. Love story atau cerita cinta adalah cerita yang mengisahkan percintaan tokoh utama atau mengenai kisah cinta para tokoh tersebut. Personal experience adalah naratif teks yang berisi mengenai pengalaman pribadi dari sang penulis. Kemudian slice of life adalah cerita yang berisi mengenai kegiatan atau kisah yang terjadi pada keseharian si penulis. Horror stories adalah jenis naratif teks yang merupakan kisah-kisah seram atau supranatural. Kemudian yang terakhir, science fiction adalah cerita yang berkisah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan sains. Lanjut, ciri-ciri naratif teks. Yang pertama, menceritakan mengenai kisah yang ada pada masa lampau. Kedua, menggunakan noun atau kata benda untuk menggantikan kata hewan maupun kata orang. Ketiga, biasanya merupakan cerita-cerita yang berkembang di masyarakat. Yang keempat, unsurnya terdiri atas setting waktu, tempat, tema cerita, tokoh, suasana, konflik, kemudian penyelesaian. Dan yang terakhir, yang kelima, tersusun dalam sebuah sequel sederhana atau beberapa sequel kompleks. Naratif teks juga memiliki unsur kebahasaan atau language feature yang terdiri atas 7 unsur sebagai berikut. 1. Menggunakan past tense, contohnya dengan menggunakan verb 3 seperti killed, drunk, won, sent, dan lainnya. 2. Menggunakan keterangan waktu atau adverb of time, contohnya when, suddenly, before, until, soon. 3. Menggunakan konjungsi waktu atau time conjunction, contohnya after, as soon as, then. 4. Menggunakan karakter spesifik atau spesifik karakter, contohnya Aladdin, Rapunzel, Cinderella. 5. Kata kerja aksi atau action verb, contohnya walked, wrote, spoke, talked. 6. Menggunakan direct speech atau kalimat langsung yang menggunakan present tense, contohnya Aladdin say, she is the one. 7. Menggunakan saying and thinking verb atau kata kerja yang menunjukkan ujaran, contohnya told, said, talk. Karena berkaitan dengan keterangan waktu, sangat penting untuk memahami tenses yang digunakan pada sebuah kalimat. Grammar dapat mempelajari tenses melalui buku The 1 SD Student Course Chinese Tenses. Naratif teks memiliki 3 unsur utama yang harus ada dalam sebuah cerita naratif teks. Berikut penjelasannya. 1. Orientation merupakan paragraf awal yang berisi mengenai perkenalan tokoh yang terlibat dalam suatu kejadian dalam cerita. Selain itu, orientation berisi tempat kejadian serta waktu cerita. 2. Complication terdiri atas paragraf yang menjelaskan mengenai awal mula peristiwa atau kejadian. Awal mula peristiwa tersebut menjadi rentetan alur cerita yang kemudian berlanjut pada konflik, klimaks, serta anti klimaks. 3. Resolution merupakan bagian akhir cerita. Sesuai namanya, pada struktur ketiga dari naratif teks ini berisi penyelesaian. Complication terdiri atas 3 konflik, yaitu 1. Natural konflik, konflik alam atau antar semesta. 2. Social konflik, konflik antar tokoh atau pelaku. 3. Psychological konflik, konflik batin atau diri sendiri. Selain ketiga struktur utama dari naratif teks tersebut, penulis dapat menambahkan evaluation serta reorientation. Evaluation merupakan evaluasi pada jalan cerita, sedangkan reorientation merupakan kesimpulan di akhir cerita.
The story of Surabaya. Once upon a time, there were two animals, Sura and Baya. Sura was the name of a shark and Baya was a crocodile. They dwelt in an ocean. When Sura and Baya were looking for some nourishment, abruptly Baya saw a goat. Yummy, this is my lunch, sighed Baya. No way, this is my midday meal. You are greedy, said Sura. And they battled for the goat. After several hours, they were very exhausted. Feeling exhausted of battling, they lived in the different place. Sura dwelt in the water and Baya dwelt in the land. The border was the sandy shore, so they would never battle afresh. One day, Sura went to the land and looked for some nourishment in the stream. He was very famous and there was not much nourishment in the sea. Baya was very furious when he knew that Sura broke the pledge. They fought afresh. They both hit each other. Sura bit Baya's tail. Baya did the same thing to Sura. He bit very hard until Sura eventually provided up and went back to the sea. Baya was happy. Dahulu sekali ada dua binatang, yaitu Sura dan Baya. Sura adalah nama seekor hiu, dan Baya adalah seekor buaya. Mereka tinggal bersama di laut. Suatu ketika, Sura dan Baya sedang mencari makanan. Tiba-tiba Baya melihat seekor kambing. "Yummy, ini adalah makanan siangku," kata Baya. "Tidak, ini adalah jatah makan siangku, kamu serakah," kata Sura. Kemudian mereka berebut untuk mendapatkan kambing itu. Setelah beberapa jam mereka berkelahi, mereka merasa sangat lelah. Karena merasa lelah bertarung, mereka bersepakatan untuk tinggal di tempat yang berbeda. Sura sang ikan hiu hidup di air dan Baya si buaya memilih tinggal di daratan. Perbatasannya adalah pantai. Dengan begitu mereka tidak akan bertengkar lagi. Suatu hari, Sura si ikan hiu pergi ke daratan dan mencari makanan di sungai. Dia sangat lapar karena tidak banyak lagi makanan di laut. Baya si buaya tentu saja sangat marah ketika tahu bahwa Sura si ikan hiu tidak menepati janjinya. Mereka berkelahi lagi. Mereka berdua saling memukul. Sura menggigit ekor Baya, sedangkan Baya melakukan hal yang sama kepada Sura. Ia menggigit sangat keras sampai Sura akhirnya menyerah dan kembali ke laut. Baya si buaya pun merasa senang.